warga negaranya, pemerintah membentuk suatu peraturan yang melindungi karya tersebut yang biasanya dikenal dengan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, untuk membahasnya lebih dalam terkait HAKI, saat ini saya telah bersama Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, Nurmansyah. Halo, selamat siang Bang Nurmansyah. Selamat siang Mbak Yoli. Bagaimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih terkait HAKI. Karena memang HAKI ini zaman sekarang sudah banyak yang didaftarkan hak ciptaan karya ya Bang, perorangan. Nah, tapi mungkin bisa nih dijelaskan lebih dalam lagi apa sih itu HAKI? Baik, jadi gini Mbak Yola. Jadi kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir manusia ya, yang menghasilkan nanti namanya itu suatu produk, barang atau suatu proses yang mana ini berguna bagi manusia dan tentunya memiliki nilai ekonomis. Artinya nanti kalau kita sandingkan dengan hak kekayaan intelektual, artinya adalah hak yang diberikan oleh negara kepada si pencipta, kreator atau yang menciptakan sebuah karya itu supaya mendapat perlindungan dari negara. Yang memiliki nilai ekonomis dalam artian hal-hal yang bisa didaftarkan atau dihakikan ini harus memiliki nilai ekonomis. Benar. Itu maksudnya seperti apa tuh? Mungkin boleh dijelaskan lebih luas lagi. Jadi contohnya misalnya sebelum kita ke situ mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu ya bahwa kekayaan intelektual itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada kekayaan intelektual personal dan ada kekayaan intelektual komunal. Jadi kalau kekayaan intelektual personal ini adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pribadi, ya perorangan gitu ya. Kalau kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. Nah, kalau kekayaan intelektual pribadi ini salah satunya hak merek, kemudian ada hak cipta. Kemudian ada hak paten, ada desain industri, rahasia dagang, ada satu lagi itu desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jadi kalau terkait tadi hak merek itu adalah bentuknya berupa logo ya, konkretnya logo. Misalnya kita punya suatu produk, kita kasih mereknya. Nah, merek ini kan bisa dengan adanya produk kita kasih merek, maka akan menambah nilai dari produk kita. Kita contohkannya saja misalnya seperti ayam goreng ya. Ayam goreng kita tahu kan ada beberapa produk yang terkenal ya. Contohnya saja misalnya ayam KFC. Nah, kalau kita bandingkan harganya dengan, kan kita juga bisa secara personal buat juga produk ayam goreng. Tapi dari sisi harga itu tentunya kan berbeda. Sesuatu yang sudah memiliki hak merek dengan yang belum itu memiliki nilai jual yang berbeda. Nah, disitulah salah satu contoh kenapa nilai ekonomis itu nanti akan sendirinya berpengaruh dengan adanya didaftarkan hak cipta atau hak merek gitu, seperti itu. Tadi untuk yang komunal, tadi kan udah dijelaskan ya Bang, sebenarnya ada jenis-jenis. Nah, dari setiap jenis itu boleh nggak dikasih contohnya satu-satu nih? Iya, jadi menarik ini kekayaan intelektual komunal ini. Memang kekayaan intelektual yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. Contohnya saja di Tanjung Pinang sendiri ini biasanya berkaitan dengan kebudayaan atau nilai-nilai tradisional. Contoh kekayaan intelektual komunal ini yang pertama itu kita lebih kenal dengan sebutan EBT, ekspresi budaya tradisional. Nah, ini salah satu contohnya ini tari-tarian. Kemudian ada juga upacara keagamaan misalnya. Kalau di Tanjung Pinang sih contohnya seperti tari Zapin Penyengat ya. Itu sudah didaftarkan untuk KI komunalnya dan sudah mendapat sertifikat HAKI-nya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis kedua dari KI komunal ini yaitu kita lebih kenal dengan PT. PT ini singkatan dari pengetahuan tradisional. Nah, jadi pengetahuan tradisional ini adalah pengetahuan yang sifatnya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat sebelum-sebelumnya gitu ya, masyarakat sejak turun-temurun lah. Contohnya saja misalnya kalau pengetahuan tradisional ini misalnya kita di sini ada mungkin dikenal dengan tudung mantu ya. Yang kalau, kain gitu ya Bang ya? Kain segi yang biasanya selendang. Selendang yang gitu biasa digunakan kalau misalnya datang ke acara pernikahan. Betul. Okay. Tudung mantu ini
merupakan salah satu kekayaan intelektual komunal. Itu cuman kategorinya dia adalah pengetahuan tradisional. Artinya di situ ada teknik pembuatannya seperti itu. Dan saat ini tudong manto ini sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikat itu dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Lingga seperti itu. Oke, itu tadi untuk jenis yang komunal. Kalau dari jenis personal itu apa aja tuh Bang, jenis dan juga contohnya? Contohnya ya, kalau kekayaan intelektual personal ini, contohnya tadi yang saya bilang merek. Nah, kalau merek ini memang contohnya banyak sekali, karena hampir rata-rata sekarang kita banyak UMKM ya, UMKM, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan bergerak di berbagai bidang lah ya. Itu banyak sekali contohnya berupa logo ya, logo merek. Kemudian yang kedua hak cipta. Kalau hak cipta ini lebih ke karya seperti ciptaan lagu ya, ciptaan lagu, kemudian buku juga, kemudian misalnya kita juga membuat konten-konten video, itu boleh juga, bisa. Itu bisa didaftarkan bisa didaftarkan hakinya. Kemudian selain itu ada juga namanya hak paten. Nah, kalau hak paten ini biasanya ini adalah di bidang teknologi. Jadi kalau kita menemukan suatu teknologi atau metodologi terkait teknologi lah, itu kita bisa daftarkan. Contohnya teknologi misalnya membuat sapu dari sabut kelapa ya. Itu kan untuk menghasilkan itu kan kita butuh teknologi. Nah, teknologi itulah yang kita daftarkan hak patennya seperti itu. Tapi andainya nih teknologi itu sudah pernah digunakan sebelumnya lalu kita kembangkan, apakah itu boleh dihakikan? Boleh. Dan penciptanya yang pertama mungkin tidak bermasalah, itu gimana nih dari Kemenkumham sendiri nih? Kalau seperti itu khusus hak paten ya, jadi hak paten itu pada saat suatu teknologi sudah ada, kemudian kita kembangkan, itu justru yang kita kembangkan itu teknologinya, teknologi yang kita kembangkan itu yang kita daftarkan, bukan teknologi yang sebelumnya. Contoh misalnya, gelas ya, dulu gelas itu hanya bentuknya biasa aja tanpa ada pegangan. Nah, itu sudah didaftarkan misalnya hak patennya. Nah, seiring perkembangan zaman kita melihat nih, oh ternyata kalau gelas ini diisi air panas, kita tentu tidak bisa minumnya ya, tidak bisa langsung minum karena posisinya panas. Makanya ada yang berpikir untuk menghasilkan solusi, menciptakan gagang itu tadi ya. Itu salah satu contoh hak paten, dan itu tidak artinya yang diciptakan adalah gagangnya tadi, seperti itu. Tapi untuk proses pendaftaran haki itu sulit nggak Bang? Oh, mudah sekali. Jadi untuk mendaftarkan haki ini kita bisa sebenarnya bisa secara mandiri bisa, karena saat ini seluruh pendaftaran haki itu sifatnya online, itu sudah ada nanti bisa dikunjungi di website dgip.go.id. Itu di sana kita nanti mulai dari membuat akun sendiri ya, kemudian kita persiapkan persyaratannya, kemudian kita entry sendiri. Setelah entry data sudah lengkap, kita bayar PNBP namanya. Berapa? Itu tergantung dari jenis hakinya sendiri. Range harga? Iya. Jadi kalau misalnya sekarang sih kita yang banyak sih, karena kita kan di sini rata-rata pelaku UMKM ya. Itu untuk mendaftar hak merek sendiri itu kalau kita orang umum itu artinya bukan UMKM binaan, itu harganya 1.800.000 rupiah untuk satu merek. Sampai akhirnya mendapatkan haki dan terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, butuh waktu berapa lama? Untuk kalau merek ya, jadi haki ini, jadi tadi saya bilang kan, jadi bisa-bisa nanti merek sendiri, cipta sendiri, paten sendiri, itu masing-masing memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Tapi range-nya mungkin dari 1 hari sampai berapa hari nih Bang? Jadi dari semuanya? Kalau kita lebih fokusnya mungkin ke merek dulu ya. Kalau merek kita biasanya pada saat mendaftar merek itu kita nanti ada tahapannya, ada pemeriksaan administratif, ada masa pengumuman, kemudian ada masa pemeriksaan substantif. Jadi itu kalau kita total semuanya itu rata-rata sih kisaran 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Sampai keluar sertifikatnya.
Pengurusannya 9 itu. bulan dan juga membutuhkan biaya yang lumayan ya, di Iya. angka 1 jutaan. Tapi mungkin apa sih fungsi dan pentingnya haki sendiri bagi mungkin setiap orang yang menciptakan karya? Iya, kita mungkin bahas yang merek ya. Yang merek salah satu fungsinya ya, fungsinya mungkin yang pertama sebagai alat promosi ya, alat promosi. Jadi kita kalau punya produk, kita misalnya mempromosikan ke masyarakat, tentu kita butuh yang namanya merek ya, supaya mudah dikenal. Nah, itu salah satu fungsi dari adanya pendaftaran haki berupa merek. Yang kedua yaitu sebagai penanda kualitas produk kita. Jadi dengan produk kita sudah bermerek dan kualitas kita misalnya baik, jadi orang akan mengenal, oh produk ini yang baik ini adalah yang mereknya ini. Contohnya misalnya sepatu ya. Nah, sepatu misalnya kalau orang sudah misalnya tahu dengan satu merek dan kualitasnya, dia akan terus mencari barang tersebut. Nah, seperti itu. Salah satu keuntungan dari mendaftarkan haki ini adalah agar tidak dikopas, dan di kemudian hari jika dikopas itu bisa menjadi dipermasalahkan atau bisa dituntut ya Bang, benar ya? Nah, tapi seandainya nih Bang, kalau misalnya kita yang mungkin saya yang tinggal di Tanjung Pinang atau misalnya Abang yang mungkin jauh tinggalnya di daerah Indonesia bagian lainnya, gimana dari Kemenkumham memastikan bahwa merek yang saya ciptakan itu tidak ada sebelumnya terdaftar agar nggak sama nih? Nggak sama ya. Okay. Menghindari permasalahan di kemudian hari. Baik, kalau memang pendaftaran merek sendiri ini kan kita sudah ada database-nya, ada pangkalan data kekayaan intelektual. Jadi di situ seluruh merek-merek yang didaftarkan di seluruh Indonesia ini itu nanti akan terpusat di satu data. Oh, jadi terkoneksi meskipun Kemenkumham wilayah Kepulauan Riau betul. dengan daerah Sumatera itu akan terkoneksi satu sama lain. Betul. Itu memastikan agar tidak ada yang sama. Betul. Jadi untuk memastikan jangan ada merek itu yang sama. Dan pada saat setelah pendaftaran pun itu nanti akan ada pengecekan dari pemeriksa merek namanya. Nanti akan dicek nih, akan diumumkan kalau seandainya ada merek-merek ada pemilik merek yang sudah mendaftarkan, ternyata ada yang baru dan sama, itu pemilik merek yang sudah terdaftar dia bisa mengajukan keberatan. Itu mengajukan keberatannya kemana? Melalui sistem juga. Melalui sistem. Nah, dari Kemenkumham sendiri khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa? Jadi kalau seandainya ada problem keberatan seperti itu, jadi nanti dari si yang keberatan akan mengajukan keberatan melalui sistem juga. Jadi akan bersurat melalui sistem ke DJKI, Direktorat Jenderal KI. Nanti Direktorat Jenderal KI akan mengecek tuh merek itu. Kalau memang duluan yang mana, kemudian memang dinilai nanti kan. Kalau seandainya memang produk yang merek yang baru didaftarkan ini ternyata sama pada keseluruhan atau sama pada pokoknya, maka nanti merek yang baru didaftarkan ini bisa ditolak seperti itu. Bisa ditolak. Nah, tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat yang awam nih Bang Nurmansyah, gimana sih cara mengidentifikasi suatu karya tersebut sudah dihakikan atau belum? Oke, kalau itu sih memang harus ini ya. Kalau dari merek sendiri, dari kemasan ya. Kalau kan kita kan misalnya ada produk, ada kemasan. Memang kita nggak tahu nih di kemasan itu mereknya apakah sudah terdaftar atau tidak. Memang yang harus menyampaikan kepada masyarakat itu yang si pemilik haki itu. Jadi si pemilik haki dia harus menyampaikan bahwa produk yang dia jual sudah punya sertifikasi. Ya contohnya mungkin kalau dia punya mungkin gerai atau apa, dia ditempel saja sertifikatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya satu produk A atau satu produk dan merek ya, dia menciptakan botol parfum nih, misalnya di dagang parfum. Terus keluarlah si B dengan dagangan parfum dengan kemasan yang sama, tapi nama yang berbeda, tapi mungkin desain produknya sama, itu nggak apa-apa? Oke, kalau itu nanti kita lihat lagi dari sisi desain produk ya, desain produk, karena desain produk ini termasuk salah satu hak kekayaan intelektual juga. Kalau seandainya si pemilik awal parfum ini sudah mendaftarkan desainnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pada saat pihak lain membuat dengan desain yang sama,
yang pemilik awal bisa melakukan Gugatan. dengan alasan bahwa ini merek desain yang dipunya ini sudah Terdaftar. bisa itu bisa dilakukan gugatan. Untuk sanksinya sendiri berat nggak sih Bang Nurmansyah? Iya, kalau sanksi sih ya lumayan sih. Kalau untuk merek sendiri itu kalau seandainya kita ketahuan melakukan pemalsuan merek itu secara pidana itu kisaran 5 sampai 4 tahun penjara ya. Itu tadi pemalsuan merek. Tapi merek. kalau misalnya mengkopas atau mengkopi? Mengkopas kopi itu ada juga itu di undang-undang merek, cuman saya lupa pastinya berapa tahun. Kalau nggak salah saya kalau untuk hak cipta itu sama sekitar 4 tahun juga itu kalau seandainya kita dituntut secara pidana ya. Karena kan ini kita bisa dituntut secara pidana atau bisa juga secara perdata. Nah, seperti itu. Oke, nah lalu nih Bang, kalau misalnya kita, tadi lagu itu salah satu yang bisa dihakikan. Betul. Nah, ada satu penyanyi yang ingin menyanyikan lagu penyanyi A. Apakah dia harus izin agar mungkin terhindar dari masalah di kemudian hari? Betul. Jadi apabila kita misalnya menyanyikan lagu hasil ciptaan orang lain ya, itu memang kita harus mendapatkan izin dari si pencipta pertama gitu kan. Kalau seandainya kita tidak memperoleh izin, maka si pencipta ini bisa melakukan gugatan kepada kita gitu, seperti itu. Tapi Bang, kalau misalnya dari kehidupan kita sehari-hari, yang paling banyak mungkin kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari yang bisa lah sekiranya melanggar haki itu apa aja? Kita contohnya ya itu tadi ya, mungkin kayak sekarang ini kan dunia medsos ya, kita perhatikan di YouTube atau TikTok ya, kadang-kadang kita buat konten ya, buat konten menggunakan lagu-lagu yang ini ya, lagu-lagu yang lagi viral gitu kan. Nah itu kalau seandainya misalnya kita membuat konten itu menggunakan lagu-lagu yang sudah terdaftar hakinya, jadi kalau si pemilik lagu ini protes, kita bisa digugat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau diprotes, kita izin? Harus atau izin, apa? betul. Harus izin sampai mendapatkan izin, atau mungkin bisa kita Kak izin ya, tapi misalnya si orangnya tuh nggak nge-read chatnya tuh, itu gimana tuh? Yang namanya izin itu kan harus dari yang penciptanya ya. Tapi kalau misalnya ini yang paling mudah aja kan, dan paling heboh sebenarnya dibahas terkait lagu. Banyak pada akhirnya pengamen nyanyiin lagu, ternyata dia viral, pada akhirnya itu dipermasalahkan karena ternyata si pengamen ini mendapatkan keuntungan. Tapi kan si pengamen sendiri ya sebenarnya bertujuan ya hanya menyanyikan seperti orang-orang normal nih pada umumnya. Itu gimana tuh? Iya, kalau seperti itu memang niat awalnya mungkin tidak untuk ekonomis ya. Nah, cuman ketika itu menjadi sesuatu hal yang ekonomis, maka si pencipta itu dia punya hak untuk melakukan apalah ya, misalnya gugatan ya, atau menanyakan ke si pembuat konten tersebut. Karena sudah ada nilai ekonomisnya di situ kan, seperti itu. Jadi boleh. Untuk proses pengelaporan ataupun kasus seperti itu kemana dulu nih? Ke DJKI dulu, ke polisi dulu, atau seperti apa? Iya, kalau untuk penegakan hukumnya kan ini sebenarnya kan adanya di aparat kepolisian ya. Mungkin kalau kita di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kita ada direktorat yang menangani terkait penegakan hukumnya juga, ini di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Nah, jadi kita nanti di situ ada namanya itu pejabat penyidik pegawai negeri sipil tentang hak kekayaan intelektual. Jadi kita punya kewenangan juga untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat. Nah, cuma nanti untuk penegakan hukumnya tetap kita di bawah koordinasi pihak kepolisian. Untuk di Kepulauan Riau sendiri Bang, banyak nggak sih mungkin hak-hak karya orang di kopi akhirnya menjadi permasalahan di Kepulauan Riau ada? Iya, di Kepulauan Riau mungkin ada ya, mungkin tidak banyak ya. Sebagai contoh mungkin kasus misalnya kayak siaran TV ya, kan kita sering tuh kalau ada siaran bola ya, seperti Liga Inggris atau Liga apa, itu biasanya kan sudah dipegang hak siarnya itu oleh satu media ya. Nah itu kita kan biasanya beli hak siarnya itu. Hak siar yang kita beli ini kan biasanya hanya untuk pemakaian personal.
Nah, itu kadang-kadang di kedai kopi itu disiarkan yang hak milik personal itu tadi disiarkan dan kita mendapatkan nilai ekonomis. Dan itu si media itu bisa melakukan gugatan ke kita. Tapi kalau misalnya untuk di Kepulauan Riau yang melaporkan ke DJKI bahwa ada mungkin pengkopasan merek dagang dan lain-lain? Iya. Ada kalau kasusnya di Kepri? Iya, kalau terkait hak siar itu saya pernah dapat informasi ya, cuman ini tahun 2020 kalau nggak salah itu di Batam itu pernah ada kejadian yang tadi saya bilang tadi. Jadi hak siar itu dipakai untuk di kedai kopi yang untuk bisa mendapatkan nilai ekonomis. Itu pernah terjadi di Kepulauan Riau. Tapi sejauh ini berarti Kepulauan Riau termasuk adem ayem ya, Bang? Iya. Jauh dari kasus-kasus terkait pengkopasan ke hak cipta karya ini ya. Nah, ini boleh nih Bang, terakhir apa sih mungkin hal-hal yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat khususnya terkait hak kekayaan intelektual? Iya, jadi buat masyarakat di Kepulauan Riau, jadi kami selalu melakukan sosialisasi pendampingan agar masyarakat di Kepulauan Riau itu semakin sadar untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki ya, sehingga jangan sampai nanti kekayaan intelektual yang dimiliki itu diambil atau dimanfaatkan oleh orang lain gitu, seperti itu. Dan kita di Kepulauan Riau ini banyak sekali program-programnya yang khususnya dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Kepulauan Riau untuk masyarakat di Kepulauan Riau khususnya UMKM ya, untuk segera untuk dapat mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimilikinya, seperti itu. Itu program dari DJKI sendiri? Iya, program dari DJKI ditindaklanjuti oleh kantor wilayah. Untuk UMKM, apakah ada keringanan mungkin untuk UMKM? Nah, karena benar. tadi Ini yang tadi saya belum selesai tadi kan. Iya. Kalau kita mendaftarkan merek secara umum umum itu 1.800.000. Tapi kalau kita mendaftarkan merek melalui UMKM binaan dinas. Jadi nanti ada 3 dinas biasanya itu, Dinas Pariwisata, Dinas Perindak, dan Dinas Koperasi. Itu akan mendapat keringanan biaya hanya Rp500.000. Hanya Rp500.000. Iya, jadi PNBP. segera mendaftarkan merek karena khusus dari binaan itu mendapat potongan harga yang lumayan banget ya Bang. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang atas waktu dan informasinya. Siap. Semoga tadi perbincangan kita jadi pengetahuan baru ya untuk masyarakat di rumah. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Kepri Nurmansyah. Terima kasih banyak Bang Nurmansyah. Iya, sama-sama Mbak Yoli. Baik pemirsa, sekian Mata Angin hari ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.